Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat ya Ustaz ya. Amin. Ustaz, ini ada satu pertanyaan bahwa salah satu instansi pemerintah yang menerapkan prinsip-prinsip syariah, salah satunya adalah Rumah Sakit Dr. Zainal Abidin. Bisa Ustaz jelaskan bagaimana gambaran rumah sakit syariah yang ada di Rumah Sakit Dr. Zainal Abidin? Silakan Ya. Ustaz. Baik, alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, kemudian salawat salam pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi berkaitan dengan rumah sakit syariah itu, kalau kita melihat dari sejarahnya, rumah sakit syariah ini sudah terbentuk di Indonesia, baik itu di luar, terutama di luar Aceh dan juga di Aceh. Tetapi memang kalau rumah sakit pemerintah yang di bawah instansi langsung dari pemerintah itu cuma ada di Indonesia ini. Yang pertama sekali adalah Rumah Sakit Zainul Abidin, Rumah Sakit Umum Dr. Zainul Abidin. Maka kita bersyukur di Aceh sudah ada rumah sakit yang menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam pelayanan dan manajemen rumah sakit. Jadi itu berdasarkan itu, kalau kita lihat peraturan pemerintah, yaitu peraturan kanun yang ada di Aceh, karena di Aceh ada kelebihannya, artinya ada nilai spesial, ada kanun Aceh itu yang nomor 8 tahun 2014, yaitu tentang mengatur tentang pokok-pokok syariat Islam. Kemudian juga dalam di kanun nomor 8 tahun 2016 tentang sistem jaminan produk atau produk halal yang ada di Aceh. Nah, jadi ini menjadi landasan kenapa kita Rumah Sakit Zainul Abidin, yang merupakan satu-satunya awal dulu ketika lahirnya Rumah Sakit Syariah ini, menjadi rumah sakit pemerintah pertama di Indonesia yang menerapkan prinsip-prinsip syariah. Nah, pada tahun 2018. Salah satunya ciri khasnya adalah kita sudah melaksanakan seluruh baik itu dalam pelayanan, dan kemudian manajemen atau administrasi rumah sakit sesuai dengan syariat. Artinya di situ landaskan Al-Quran, hadis ataupun sunnah, kemudian juga qiyas dan ijma ulama. Jadi semua kita sudah rujukannya ke sana. Nah, jadi bukan lagi sekedar kita secara lisan, artinya kita mengatakan rumah sakit syariah, tapi di bawahnya tidak ada aturan yang khusus. Maka di sini ada aturan khusus, kita sudah menerapkan hal tersebut berdasarkan Al-Quran, hadis atau sunnah, dan ijma dan qiyas. Dan itu semua dikeluarkan. Rumah sakit syariah ini sertifikasinya adalah dari MUI Pusat atau Dewan Syariah Nasional Pusat, DSN MUI. Jadi sudah resmi. Maka di tahun 2018 kita lahir, kemudian sampai yang tahun 2022 ini kita sudah 2 kali sertifikasi. Artinya sudah 2 kali mendapatkan sertifikasi rumah sakit syariah. Kalau bahasa lain itu akreditasi. Mungkin kalau di dunia kampus ada akreditasi, ataupun di instansi lain ada namanya akreditasi. Maka kita di rumah sakit itu ada sertifikasi rumah sakit syariah. Alhamdulillah. Jadi di antara yang utamanya adalah, yang spesialnya adalah kita menerapkan adanya indikator mutu wajib syariah. Di antaranya kita seperti kita mendampingi pendampingan talqin kepada pasien-pasien sakaratul maut. Nah, itu didampingi dengan kalimat talqin la ilaha illallah, baik itu dilakukan oleh para ustaz, ustazah, baik itu rohaniawan ataupun oleh tenaga medis, perawatkah, dokterkah, ataupun orang keluarga pasien yang nanti dibantu penyampaiannya oleh orang yang berjaga di ruangan. Jadi antaranya. Kemudian yang kedua ada semacam mengingatkan sholat, mengingatkan waktu salat kepada pasien yang dirawat di rumah sakit Zainul Abidin, Siapapun yang dirawat, siapapun dia, asal dirawat di rumah sakit, maka kita ingatkan, berkewajiban untuk mengingatkan waktu salat pada mereka dan juga keluarga pasien. Ini bukan hanya fokus kita ke pasien saja, tidak, tapi ke keluarga juga kita ada syiar, artinya syiar Islam ini peduli terhadap ibadah. Nah, maka kita mengingatkan keluarga pasien juga. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, menjadi indikator mutu wajib syariah, yang ini merupakan penilaian keluarnya nanti menjadi outputnya adalah keluarnya sertifikat
sertifikat dari MUI pusat. Berarti itu syaratnya. Syaratnya. Nah, jadi syarat utamanya itu. Yang ketiga yaitu adanya semacam pemasangan kateter sesuai gender. Ini dalam medis. Artinya ketika seseorang pasien dilayani oleh perawat atau orang yang ada di ruangan tersebut, maka pemasangan kateternya harus sesuai gender, atau sesuai dengan jenis kelamin. Misalkan ada pasien laki-laki, maka yang memasang kateter itu adalah laki-laki, perawat laki-laki. Begitu juga sebaliknya, ada pasien wanita atau perempuan, maka yang melayaninya pemasangan kateter juga oleh perawat perempuan. Kecuali nanti ada hal-hal yang dalam keadaan daruri atau keadaan darurat yang memang tidak memungkinkan. Misal di sini kita sudah melihat mungkin jumlah daripada perawat laki-laki itu terbatas, tidak sama dengan perawat wanita, maka boleh nanti dalam keadaan darurat yang harus puasa, tapi didampingi oleh keluarga pasien, mahramnya, sehingga ketika dipasang kateter ada mahramnya. Ini jika berlainan jenis kelaminnya atau tidak sesuai gender. Ini dalam keadaan darurat. Tapi dalam keadaan normalnya dia tetap yang memasang kateter laki-laki pasang oleh perawat laki-laki, dan yang perempuan, pasien perempuan atau wanita dilayani oleh perawat dari wanita atau perempuan. Wallahu a'lam bishawab.